Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore sahabat literasi pesantren. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya Neneng yang akan memberikan penjelasan tentang fikih kesehatan. Kali ini kita memasuki tema tentang ilmu seksologi, yaitu pola hidup sehat, gaya hidup sehat yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang masuk pada poin yang ketujuh, yaitu mengatur pola hubungan seksual untuk kesehatan. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, marilah kita membaca Al-Fatihah, khususnya kita tujukan kepada Al-Musannif hadzal kitab, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Baiklah teman-teman sahabat literasi pesantren, kita masuki tentang gaya hidup sehat. Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan 10 poin gaya hidup sehat. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang pola tidur, kemudian pola aktivitas yang baik untuk kesehatan. Nah, poin yang ketujuh adalah mengatur pola hubungan seksual suami istri untuk kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u tadbirul jima'i. I'lam anna al-jima'a la yasluhu illa 'inda hayjani syahwati ma'a isti'dadil mani fayanbaghi an yakhrujahu fil hali kama yakhrujul fadlatar radi'ata bil istifraghati kal musahilati. Jadi ketahuilah bahwasanya suatu hubungan intim, hubungan seksual antara suami istri itu adalah tidak baik kecuali ketika muncul suatu gairah. Ma'a isti'dadil mani bersamaan dengan adanya kesiapan suatu sperma untuk dikeluarkan. Fayambaghi ayyakhrujahu fil hali, maka sebaiknya untuk melakukan ejakulasi atau mengeluarkan sperma tersebut di waktu berhubungan. Kama yakhruju al-fadlatar radi'ata. Hal ini diibaratkan dengan seperti kita mengeluarkan cairan yang tidak baik, cairan yang buruk, bil istifraghati, dengan membuangnya. Kal musahilati. Hal ini diibaratkan seperti halnya pencahar. Jadi kalau kita mengkonsumsi suatu makanan pencahar, itu akan mengeluarkan melancarkan proses pencernaan yang ada di dalam tubuh. Jadi mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang buruk. Begitu juga dengan ketika seorang suami berhubungan dan terjadi suatu ejakulasi, nah itu akan mengeluarkan suatu cairan yang buruk. Jadi diibaratkan seperti obat-obat pencahar. Kemudian bagaimana jika menahan untuk mengeluarkan sperma? Fa inna fi hasbihi inda dzalika dhararan 'adziman. Jadi kalau kita menahan ejakulasi atau menahan sperma untuk dikeluarkan, maka itu akan menjadi dampak yang buruk untuk badan kita, dampak yang buruk untuk kesehatan. Nah, seperti apa dampaknya kalau kita Nah itu tadi, ketika kita menahan terjadinya ejakulasi, maka akan terjadi suatu dampak yang buruk atau membahayakan.
وليس للجماع وقت معلوم مقدر إلا هذا الحالة ولو كان في السنة مرة واحدة خصوصا لصاحب المزاج الصفراوي والسوداوي. Jadi suatu hubungan intim itu tidak memerlukan waktu yang ditentukan atau waktu yang dikira-kirakan kecuali dalam suatu keadaan tertentu. Walau kana fi sanati maratan wahidatan, meskipun kalau hanya dalam satu tahun itu hanya satu kali, khususan li sahibil mizaji sofrawi, terkhusus spesifiknya adalah bagi orang-orang yang memiliki kelebihan empedu kuning atau memiliki kelebihan empedu hitam, atau orang yang memiliki sifat koleris atau sifat melankolis. Fa innal jima'a yadurruhuma. Dan di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan bahwasanya jika melakukan hubungan intim bagi orang yang memiliki karakteristik di atas itu akan berbahaya jika melakukan hubungan terlalu sering. Karena dia memiliki cairan yang sedikit, liqillatir rutubati. Sedangkan bagaimana kalau karakteristik orang itu fa'amad dumuwi wal balghami? Bagaimana jika orang memiliki karakteristik dia memiliki kelebihan cairan darah atau kelebihan lendir? Nah, in kana fihima qudratan ala kasratil jima'i wa isti'dadi qawiyyin fal aslahu lahuma fil usbu'i marrataini aw thalathata mutafarriqatin. Jadi kalau orang yang memiliki kelebihan cairan darah atau kelebihan lendir di dalam tubuhnya, di sini diibaratkan orang yang memiliki karakteristik sanguin dan karakteristik plakmatis, maka jika dia memiliki kekuatan yang lebih untuk melakukan hubungan secara sering dan memiliki kesiapan kekuatan yang besar, maka baik baginya yaitu melakukan frekuensi hubungan sebanyak 1 minggu itu 2 kali atau 1 minggu sebanyak 3 kali. Wala yujami'u marrataini fi yaumin wa lailatin fa fihi dhararun 'azimun. Tetapi di sini ditekankan tidak baik kalau berhubungan intim itu sebanyak 2 kali dalam 1 hari 1 malam. Karena di situ akan memiliki suatu bahaya yang sangat besar. Khususnya bahayanya apa? Yaitu bahayanya atau dampaknya yaitu akan terjadi suatu kelelahan yang sangat capek ya. Kemudian karena sesungguhnya sperma itu dihasilkan dari suatu substansi yang murni. Nah, ini adalah keterangan tentang tentang frekuensi hubungan. Tetapi frekuensi hubungan di sini itu ditekankan pada orang-orang yang memiliki karakteristik cairan tubuh, di mana karakteristik ini itu adalah karakteristik yang mengadopsi dari teori Hippocrates dan saat ini tidak digunakan untuk klasifikasi teori tentang karakteristik orang berdasarkan kelebihan cairan. Tetapi kalau kita menelaah lebih lanjut, memang ada bahayanya jika kita terlalu sering melakukan suatu hubungan. Dampaknya jika kita terlalu sering melakukan hubungan, yang pertama yaitu akan terjadi suatu nyeri.
nyeri yang hebat di dalam tubuh kita. Selanjutnya juga akan terjadi yang namanya dehidrasi, kekurangan cairan. Karena sesungguhnya hubungan suami istri, hubungan intim itu pada hakikatnya adalah suatu olahraga yang menyenangkan. Jadi kalau terlalu sering pun juga tidak baik. Selanjutnya, dampak selanjutnya yaitu akan terjadi yang namanya infeksi saluran kemih. Karena kalau kita terlalu sering berhubungan intim, maka akan masuk suatu bakteri dari vagina. Bakteri dari vagina itu bisa masuk ke dalam uretra yang berhubungan dengan kandung kemih. Maka akan terjadi infeksi saluran kencing. Selanjutnya juga kalau terlalu sering berhubungan, dalam hal ini bisa sehari 2 kali atau lebih, itu akan terjadi di mana si suami itu akan kesulitan untuk mencapai orgasme karena terjadinya suatu kelelahan dan juga spermanya itu berkurang dalam waktu yang sangat singkat. Seperti itu, karena dalam memproduksi sperma pun itu juga memiliki waktu. Jadi ketika terlalu sering pun juga akan menjadikan kesulitan orgasme bagi si suaminya. Selanjutnya kita lanjutkan teks berikutnya. فإذا اعتاد الإنسان الجماع كثيرا استفرغ المني أولا ثم يأخذ من دم الغذاء ومن الرطوبة الأصلية فيكون سببا للهلك والعطب. Jadi ketika seseorang itu terbiasa untuk melakukan hubungan terlalu sering, maka juga akan kehabisan yang namanya cairan sperma. Kemudian juga di mana cairan sperma itu kan merupakan suatu cairan yang mengandung beberapa kandungan baik ya, seperti protein, mineral, vitamin C, fruktosa, sodium, lemak, kolesterol, vitamin B12 itu semua ada di kandungan sperma. Nah, saat ejakulasi itu normalnya pria itu akan mengeluarkan 100 sampai 500 juta sel sperma atau spermatozoa. Nah, proses terjadinya adalah sperma itu keluar bersama dengan cairan yang diproduksi oleh kelenjar prostat dan vesikula seminalis. Nah, gabungan antara sperma dan cairan tersebut maka itu dinamakan semen atau air mani. Jadi di sini ada perbedaan antara antara air mani dan sperma itu sendiri. Jadi kalau air mani itu dia memiliki kandungan cairan dan kandungan sperma. Itu air mani, perbedaan air mani dan sperma. Jadi di sini sangat relevan sekali dengan perkembangan saat ini, bahwasanya terlepas dari seseorang itu memiliki kelebihan cairan apapun yang mengadopsi dari teori Hippocrates, di sini dapat disimpulkan bahwasanya terlalu sering pun akan berdampak buruk bagi kesehatan. Wal mukthiru minal jima'i la yakhfa haramu sari'an wa qillatu quwwatihi wa dhuhuri syaibi fihi. Jadi orang yang terlalu sering melakukan hubungan itu juga akan la yakhfa haramu sari'an, tidak diragukan lagi, maka dia akan menjadi tua lebih cepat. Kemudian juga berkurang kekuatannya, serta juga akan cepat tampak uban dari rambutnya. Nah, ini adalah keterangan tentang orang yang dampak terlalu sering jika melakukan suatu hubungan. Selanjutnya, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan tentang tata cara bagaimana berhubungan. Walil jima'i kaifiyatun. Jadi proses hubungan intim itu memiliki berbagai cara. Nah, salah satunya yaitu
wa hiya an tastalqiya al-mar'atu ala dhahriha wa ya'luha ar-rajulu min a'laha wala khaira fi ma ada dzalika minal hayati. Jadi di sini Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan di sini lebih menekankan cara hubungan yang berupa misionaris. Jadi seperti kita ketahui hubungan intim itu ada berbagai posisi ya. Nah, posisi yang diusung di sini adalah posisi misionaris. Posisi misionaris itu apa? Yaitu posisi misionaris yaitu apabila ketika si perempuan itu berbaring di atas punggungnya, artinya rebahan, kemudian wa ya'luha ar-rajulu min a'la, kemudian suaminya itu mendatangi dari atasnya. Kemudian di sini dijelaskan wala khairu fi ma ada dzalika minal hayati, tidak ada kebaikan posisi dari selain posisi yang disebutkan di sini. Jadi Imam Jalaluddin Asyuti di sini menekankan posisi misionaris. Padahal kita ketahui juga banyak posisi-posisi yang lain ya yang kita ketahui dari ilmu seksologi, yaitu ada posisi woman on top, ada posisi doggy style, ada posisi spooning. Nah, tapi di sini ditekankan adalah posisi misionaris. Nah, selanjutnya dari posisi misionaris itu selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh si suami? Kemudian summa yula'ibuha mula'abatan khafifatan minal dhammi wat taqbili wa nahwi dzalika idza hadarat syahwatuha aw laja wa taharraka fa idza sabba al-maniyu fala yanzi'u bal yasbiru sa'atan ma'a dhammi al-jayyidi laha. فإذا سكن جسمه سكونا عديما نزع ومال على يمينه حين النزع فقد ذكروا أن ذلك مما يكون به الولد ذكرا. Nah, ini adalah selanjutnya dijelaskan tentang metode foreplay. Jadi setelah menjelaskan posisi si istri, posisi wanita, selanjutnya jangan lupa melakukan suatu foreplay. Tsumma yula'ibuha mula'abatan khafifatan, yang bisa diartikan yaitu main-main yang ringan. Artinya dalam ilmu seksologi itu dinamakan adalah suatu proses, suatu foreplay. Nah, foreplay ini bisa berupa berpelukan, kemudian kissing, saling berciuman. Nah, kemudian wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf, ini kajian hanya dihususkan untuk kita-kita yang sudah berusia 18 tahun ke atas, karena memang sangat detail Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan bagaimana proses hubungan intim yang baik. Selanjutnya, hatta idza hadara syahwatuha, ketika sudah terjadi yang namanya sudah datang yang namanya syahwat itu, atau sudah terjadi suatu orgasme baik dari laki-laki atau si perempuan. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan si lelaki? Yang dilakukan aja adalah aulaja wa taharraka, yaitu si lelaki melakukan suatu penetrasi, kemudian menggoyang-goyangkan. Itu suatu penetrasi, melakukan suatu penetrasi dan menggoyangkan Mr. P-nya, mohon maaf. Nah, kemudian idza sobba al-mani, dan ketika terjadi suatu ejakulasi, fala yanzi'u, maka sebaiknya jangan langsung dilepas ya, fala yanzi'u bal yasbiru, tapi sebaiknya bersabar sedikit karena di sini adalah menekankan
agar si lelaki itu tidak egois. Jadi menekankan agar si wanitanya itu juga merasakan suatu kesenangan melakukan hubungan. Fala yanzi'u. Jadi ketika terjadi suatu ejakulasi itu sebaiknya jangan langsung dicabut, tetapi sebaiknya bersabar sebentar ya. Bersabar sebentar, kemudian ma'adhammi al-jaydilah, yaitu bersabarnya sambil ngapain ya enaknya, yaitu sambil kita berpelukan, kemudian sambil berkomunikasi yang baik dengan si istri, menanyakan faida sakkana jismu, dan ketika badannya itu sudah terdiam dengan biasanya kan jika sudah terjadi ejakulasi kemudian maka badan itu kan menjadi diam ya. Nah, ketika sudah tenang badannya, ketika sudah tenang, sudah diam, maka barulah kemudian dicabut ya. Kemudian selanjutnya adalah wamala ala yaminihi. Dan selanjutnya si lelaki itu sebaiknya memiringkan tubuhnya ke kanan. Wamala ala yaminihi hina naz'i. Jadi ketika sudah selesai melakukan satu hubungan itu, kemudian si lelaki sebaiknya memiringkan badannya ke arah kanan. Ketika dicabut itu kemudian memiringkan badannya di sisi kanan. Faqad dzakaru anna dzalika mimma yakunu bihi alwaladu dzakar. Jadi pada masa itu ulama bersepakat bahwasanya ulama menjelaskan bahwasanya hal itu menjadi suatu sebab akan dilahirkannya anak. Jenis kelamin anak itu menjadi jenis kelamin laki-laki. Nah, ini adalah tips yang diberikan ya. Jadi setelah itu kemudian memiring kanan dan insya Allah akan menjadi anak laki-laki seperti itu. Kemudian selanjutnya wayumsihani farjaihima bi khalqataini nadifataini lirrajuli wahidatun walil mar'ati wahidatun. Selanjutnya proses selanjutnya adalah bebersih. Nah, bebersih ini bisa kemudian dengan mengusap alat kelaminnya, mengusap vagina atau penisnya itu dengan menggunakan kain lap, 2 kain lap yang bersih, yang dimana masing-masing 1 kain lap untuk laki-laki, untuk si pak suami, dan 1 kain lap untuk si istrinya. Wala yumsihani bi kharqatin wahidatin fa inna dzalika yurithul karahata. Tetapi tidak dianjurkan 1 kain lap itu digunakan bergantian antara suami istri, karena di sini akan menghasilkan suatu dampak al-karohah, suatu makruh yang dibenci. Artinya kalau kita dilihat dari aspek hygiene, ini artinya akan menyebarkan bakteri kalau 1 kain lap itu digunakan secara bergantian untuk membersihkan itu tadi setelah melakukan proses hubungan tadi. Nah, itu adalah penjelasan suatu proses hubungan intim yang berupa misionaris dan melakukan miring kanan jika ingin memiliki anak laki-laki. Kemudian selanjutnya, kalau kita telah lebih lanjut, kok bisa ya miring kanan menghasilkan anak laki-laki? Kalau kita tinjau dari segi perkembangan keilmuan saat ini, jadi suatu jenis kelamin anak itu ditentukan oleh yang adanya namanya suatu kromosom milik pria yang membuahi sel telur. Nah,
setiap sel telur wanita itu mengandung satu kromosom X. Dan sedangkan kalau sel sperma itu mengandung yang namanya masing-masing satu kromosom X dan satu kromosom Y. Jadi ketika sperma laki-laki bertemu dengan kromosom di dalam sel telur wanita, maka akan menentukan jenis kelamin dari calon si bayi. Nah, jenis kelaminnya kok bisa laki-laki bisa perempuan, itu karena adanya kombinasi kromosom. Kalau kombinasi kromosomnya itu kombinasi kromosom X dan Y, maka akan membentuk jenis kelamin laki-laki. Jadi kalau perempuan ini kan sudah jelas memiliki satu kromosom X saja. Nah, ketika pak suami ini membawa kromosom Y, maka X ketemu Y, maka akan terjadi yang namanya calon lahir anak bayi laki-laki. Nah, sedangkan kalau si istri membawa kromosom X dan pak suami ternyata membawa kromosom X juga, kemudian bertemu, maka akan terjadilah lahir anak perempuan, anak calon bayi yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini di sini Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan tentang posisi hubungan intim misionaris yang diakhiri dengan miring kanan. Miring kanan. Nah, kenapa kok miring kanan itu bisa dijelaskan di sini itu bisa melahirkan anak laki-laki? Nah, ternyata kalau kita tinjau, ternyata dalam posisi hubungan intim itu juga menentukan jenis kelamin si calon bayinya. Jadi kalau ingin mendapatkan jenis kelamin bayi itu laki-laki, maka kita membutuhkan peran sperma Y milik pak suami itu untuk mencapai sel telur. Nah, sperma Y ini membutuhkan sedikit bantuan ekstra untuk mencapai sel telur terlebih dahulu. Jadi rebutan agar bisa mendapatkan kromosom X ini secara cepat. Nah, kalau penetrasinya itu lebih dalam kan, kalau penetrasinya lebih dalam, otomatis kan mengurangi waktu yang dibutuhkan sperma untuk mencapai sel telur. Nah, ini adalah tips untuk mendapatkan calon bayi laki-laki. Jadi sebisa mungkin kromosom Y ini bersaing dengan sel-sel sperma lainnya. Kromosom Y sebisa mungkin dalam waktu yang singkat bisa bertemu dengan kromosom X dalam waktu yang sangat dekat, dan ini dibutuhkan penetrasi yang sangat dalam. Nah, penetrasi yang sangat dalam itu bisa dicapai karena adanya suatu posisi yang pas, posisi hubungan yang pas. Nah, di sini Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan posisi dengan setelah melakukan hubungan seks melakukan posisi miring kanan. Nah, itu menurut Imam Jalaluddin Asyuti kenapa bisa dikaitkan dengan jenis kelamin, yaitu kemungkinan la'al shawab itu karena adanya itu agar kromosom Y itu segera cepat-cepat bisa ketemu kromosom X dalam waktu yang cepat dan bisa bersaing dengan sel-sel yang lainnya, sel sperma yang lainnya. Nah, selanjutnya kalau menurut ilmu seksologi zaman saat ini itu tidak hanya posisi misionaris saja, bisa juga penetrasi yang dalam itu bisa juga dengan posisi reverse cowgirl atau dinamakan woman on top. Itu posisinya itu ketika wanita berada di atas, jadi bisa mengendalikan proses penetrasi
Dan saat orgasme itu si wanitanya harus membiarkan penetrasi sedalam mungkin. Ini tips untuk mendapatkan anak calon bayi laki-laki. Selanjutnya posisi yang lain yaitu posisi doggy style. Doggy style itu jadi semakin dalam penetrasi saat orgasme, maka semakin besar kemungkinan juga untuk mengandung anak laki-laki. Jadi ini kenapa posisi menentukan jenis kelamin. Nah, selanjutnya kalau anak perempuan itu berarti berlaku teori sebaliknya. Kalau ingin mendapatkan calon anak perempuan, itu ketika berhubungan intim itu pria harus ejakulasi sejauh mungkin dari leher rahim. Jadi kan kebalikan dari yang tadi ya. Nah, sperma Y milik Pak suami ini memiliki masa hidup pendek dan akan mati sebelum mencapai sel telur, sehingga meningkatkan peluang tinggi untuk mengandung anak perempuan. Berarti sperma kromosom Y ini nanti akan bersaing dengan sperma kromosom X. Nah, akan bersaing. Kenapa? Makanya penetrasinya harus dilakukan sejauh mungkin dari leher rahim. Karena kalau kromosom Y-nya jauh, otomatis yang mendekat kan kromosom X. Nah, kalau kromosom X ketemu dengan X, maka akan insya Allah menjadi anak perempuan. Nah, posisi yang bisa dilakukan adalah di sini adalah posisi misionaris. Posisi misionaris yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berhubungan intim dengan tatap muka di mana pria berada di atas wanita. Selanjutnya adalah posisi spooning, yaitu posisi ketika punggung wanita membelakangi pria. Nah, tapi di sini kok misionaris juga perempuan. Nah, bedanya kan kalau di sini misionaris, tapi di dalam kitab ini posisi misionaris tetapi dibarengi dengan usaha lagi, yaitu dengan memiringkan badan ke kanan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan adalah manfaat dari berhubungan. Wa ahsana al-jima'u ma yu'aqibuhu nasyatun wa thayyibu nafsin wa baqi syahwatin. Nah, ini adalah dampak positif yang bisa kita ambil dari berhubungan, yaitu akan mengakibatkan suatu semangat yang tinggi, kemudian menjadi lebih baik, diri kita menjadi lebih baik, artinya tidak stres, mengurangi stres, kemudian dan sudah terpenuhi syahwat, keinginan untuk berhubungan itu. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, kalau kita telah lebih lanjut selain yang disebutkan di sini, dampak bagi kesehatan itu juga akan memiliki dampak yang berupa menjaga sistem kekebalan tubuh, selanjutnya mengurangi stres, selanjutnya bisa membakar kalori, karena sejatinya berhubungan suami istri itu adalah olahraga yang menyenangkan. Karena kalau kita berhubungan intim selama 20 menit saja, itu setidaknya akan membakar kalori sebanyak 96 kalori. Nah, ini setara dengan kita melakukan jalan kaki, jalan-jalan yang ringan. Selanjutnya juga manfaat yang lain adalah meningkatkan kontrol kandung kemih. Kalau terlalu sering itu akan mengakibatkan infeksi saluran kencing, tetapi kalau kita lakukan dengan frekuensi yang sedang, dampak positifnya adalah bisa meningkatkan kontrol kandung kemih. Di sini itu dampaknya kembali ke perempuan ya, karena perempuan ketika setelah melahirkan itu
dia cenderung tidak bisa mengontrol kandung kemih. Jadi akan mengakibatkan dia itu sering tidak mengontrol, tidak bisa mengontrol keluarnya air kencing. Artinya ada yang mengalami beser seperti itu. Nah, dengan melakukan hubungan dengan frekuensi yang pas itu akan bisa meningkatkan kontrol kandung kemih, jadi agar tidak terjadi yang namanya beser seperti itu, dan juga dapat menurunkan tekanan darah. Itu adalah manfaat dari berhubungan. Wasyarruhu, dan juga ada dampak negatifnya. Wasyarruhu ma yu'aqibuhu ra'datan wa dayyiqa nafsin wa mauta a'dha'in wa ghusyana wa baghdha syakhsi al-mankuhi wa in kana mahbuban. Nah, dampak negatifnya juga ada. Dampak negatifnya adalah karena terlalu sering, kalau yang terlihat itu dampak negatifnya adalah mengalami suatu kejadian yang namanya ra'datan. Ra'datan adalah sautul jismi 'indal faza'i, yaitu suatu suara badan ketika terjadinya kaget. Jadi akan terjadi suatu respon kaget, kemudian terjadi sesak napas, karena itu tadi kan diibaratkan seperti berolahraga, maka sudah pasti akan terjadinya sesak nafas dan harus diimbangi dengan meminum air yang cukup agar tidak terjadi dehidrasi. Selanjutnya akan terjadi yang namanya kematian anggota tubuh. Kematian anggota tubuh artinya akan terjadi suatu tegang, dan juga akan dapat juga mempengaruhi psikologis dari si pasangan, yaitu akan menyebabkan menjadi membenci seseorang yang kita nikahi meskipun kita jatuh cinta. Artinya yaitu kalau tidak dilakukan dengan menyenangkan, kalau ujung-ujung yang menyakiti pasangan, pasangan itu tidak merasakan kesenangan, artinya melakukan hubungan yang hambar, itu jadinya dampak psikologis, yaitu akan menjadi benci kepada pasangan kita meskipun pasangan kita itu adalah pasangan yang kita cintai. Jadi makanya kita disarankan untuk meningkatkan pengetahuan kita terkait ilmu seksologi ini, meskipun memang terlihat tabu ya. Kalau di Indonesia mungkin masih terlihat tabu, tapi Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan di sini dengan sangat detail, dan kita perlu mencatat poin-poin yang penting dan kemudian mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah dampak negatifnya ya. Kemudian selanjutnya Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan, amma thalathatu allati qablahu. Jadi 3 hal yang bisa kita lakukan sebelum melakukan suatu hubungan intim. Fataqdimul mula'abati liyutayyiba qalbuz zawjati wa yatayassaru muraduha hatta idza ala nafsuha wa kasura qalquha wa talabat iltizamar rajuli dana minha. Jadi yang saya lihat di sini Imam Jalaluddin Asyuti itu sangat mengedepankan nilai di mana kesenangan si istri harus tercapai dan mengesampingkan keegoisan dari pasangan lelaki, dari suami. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan adalah kita tidak boleh mengabaikan yang namanya foreplay. Karena tujuan dari foreplay itu adalah agar menyenangkan, membahagiakan hati si istri. Kemudian
agar terpenuhi keinginan si istri. Kemudian juga ketika ketika si istri itu sudah artinya sudah terpancing dan sudah menjadi gelisah, dan si istri itu kemudian meminta agar si suami mendekat, nah barulah kemudian melakukan suatu ejakulasi. Jadi di sini sangat ditekankan Imam Jalaluddin Asyuti agar si suami mengabaikan keegoisannya dan agar memperhatikan nilai-nilai psikologis dari si istri, yaitu jangan sampai lupa melakukan yang namanya foreplay. Selanjutnya, poin yang kedua yang bisa dilakukan sebelum melakukan suatu hubungan, yaitu wasaniyatu mura'ati halil jima'i fala ya'tiha wa hiya barikatun li'anna dzalika yashuqqu 'alaiha aw 'ala jambiha li'anna dzalika yurithu waj'al khashirati. Yang kedua yaitu selalu memperhatikan posisi hubungan. Jadi di sini Imam Jalaluddin Asyuti tidak menyarankan melakukan hubungan doggy style. Doggy style atau di mana si istri itu berlutut, ya. Di sini tidak disarankan karena sekali lagi itu Imam Jalaluddin Asyuti mengedepankan agar si istri itu bahagia menjalani suatu hubungan, yaitu agar li'anna dzalika yasyuqqu 'alaiha, karena kalau doggy style itu akan memberatkan si istri, ya kan? Karena yasyuqqu 'alaiha akan memberatkan si istri. Jadi sebisa mungkin si istri merasa senang ketika melakukan suatu hubungan. Atau juga tidak disarankan juga melakukan hubungan dengan cara dari samping. Kan biasanya itu dilakukan kalau lagi malas-malasnya, ya. Biasanya kalau ingin sedikit santai itu dengan melakukan hubungan posisi menyamping. Nah, Imam Jalaluddin Asyuti sekali lagi menyarankan agar agar menghindari posisi menyamping, karena posisi menyamping itu akan mengakibatkan sakit pinggang, sakit panggul, atau juga sekali lagi Imam Jalaluddin Asyuti tidak menyarankan woman on top wala yaj'aluha fawqahu li'anna dzalika yurisu al-i'tiqara. Nah, kenapa woman on top di sini tidak disarankan? Karena itu akan sekali lagi akan berdampak takut si istri itu merasa dilukai kalau woman on top. Jadi kan kalau woman on top itu kan si istri itu akan berjuang, ya, istilahnya mengeluarkan tenaga yang lebih, dan itu takutnya menyebabkan suatu proses yang namanya melukai si istri. Dan sekali lagi Imam Jalaluddin Asyuti menekankan posisi misionaris, bal mustalqiyatan rafi'ata rijlaiha fa innahu ahsana hayatil jima'i. Jadi posisi favorit di sini yang paling disarankan adalah posisi misionaris, yaitu dengan cara tadi, yaitu si istri itu berbaring saling menatap muka, di mana pria itu berada di atas. Dan sembari si istri itu mengangkat kedua kakinya, karena ini adalah sebaik-baiknya posisi yang telah dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Asyuti.
Jadi menurut pandangan saya pribadi, ini adalah Imam Jalaluddin Asyuti sekali lagi mengedepankan kesenangan, agar kesenangan dari pihak perempuan, agar si perempuan itu mendapatkan kesenangan, artinya happy seperti itu. Karena kebanyakan yang saya tahu itu memang kebanyakan mungkin lelaki itu sedikit egois dengan mengabaikan foreplay atau dengan melakukan melakukan posisi-posisi yang skarpe dia sendiri, artinya tidak dikomunikasikan mau posisi seperti apa yang kamu sukai, seperti itu. La'ala suwab kadzalik. Selanjutnya itu tadi itu tadi posisi misionaris. Dan poin yang ketiga yang bisa dilakukan sebelum melakukan hubungan yaitu muraati, wasalisatu muraatu waqtil jima'i, yaitu dengan menjaga durasi berhubungan atau waktu berhubungan, ai waqtul ilaji bita'widhi wa tasniyati. Jadi sebisa mungkin ketika melakukan al-ilaj, yaitu suatu penetrasi, itu sebaiknya yaitu dengan membaca ta'awud terlebih dahulu, kemudian membaca basmalah. Selanjutnya wahakka adzakaru bijawani bil farji wa ghamzi sadyaini wa nahwi dzalika mimma yuharriku syahwataha. Dan ini adalah suatu proses foreplay yang dijelaskan, yaitu dengan cara, mohon maaf jika ini terlalu sensitif bahasanya, yaitu dengan cara menggarukkan Mr. P di vagina, di area vagina si istrinya, kemudian juga dengan foreplay terhadap kedua payudaranya, dan juga pokoknya segala sesuatu kegiatan yang bisa membangkitkan syahwat dari isi istrinya. Wa amallati fi halil jima'i fa awwaluha kaunul juhdi biriyadatin fi somtin wa tarafuqin. Sedangkan beberapa aktivitas yang disarankan ketika terjadinya proses itu tadi, proses suatu hubungan, yaitu yang pertama adanya suatu kesungguhan, tenaga yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu olahraga, ya, karena ini juga merupakan suatu olahraga yang dilakukan di dalam kesunyian dan juga mempergauli dengan ramah. Ya, ini adalah yang ditekankan di sini. Dan selanjutnya poin yang kedua, selama terjadinya suatu proses itu yaitu at-tamahulu. At-tamahulu artinya itu tidak tergesa-gesa, artinya pelan-pelan. Inda buruzi syahwatihi, ketika memang sudah orgasme ya tetap pelan-pelan, hatta yastaufa inzaluha, sampai ketika sudah terpenuhi, ketika sudah selesai. Fa inna dzalika yuritsul mahabbata fil qalbi, karena tujuan dari hubungan ini juga adalah agar menciptakan suatu hubungan, menciptakan suatu kerekatan hubungan, artinya agar terjadi suatu kecintaan, artinya menambah rasa cinta, mahabbah dari pasangan ini. Jadi tidak semata-mata hanya untuk karena syahwat, tetapi juga karena agar muncul suatu yang namanya mahabbah, agar hubungan
hubungan intim ini juga menimbulkan suatu dampak positif, yaitu semakin cinta si suami terhadap istri dan istri terhadap suami itu agar semakin sayang, semakin cinta. Kemudian satu dan proses yang ketiga, poin yang ketiga selama melakukan hubungan, yaitu ayyusri'a bi ikhraji dzakari inda ihsasihi bima'iha fa innahu yudha'ifu dzakara wa la yu'azzilu anha ma'uhu li anna dzalika yadurru biha. Dan yang ketiga itu agar mempercepat untuk mencabut Mr. P ketika memang dirasa-rasa si istri sudah mengeluarkan suatu cairan. Karena di sini dijelaskan hal itu dapat melemaskan Mr. P wala yu'azzalu anha ma'uhu, dan yaitu tadi agar ketika itu dibiarkan maka akan menimbulkan dampak negatif atau membahayakan. Kemudian, jadi di sini sangat berurutan dijelaskan proses dari sebelum, ketika proses berlangsung, dan juga ketika proses setelah melakukan berhubungan. Wa masalah satu allati ba'daha, dan tiga proses yang kita bisa lakukan, ketiga aktivitas yang bisa kita lakukan setelah melakukan hubungan intim itu. Fa awwaluha, yang pertama yaitu amruz zaujati bin naumi ala yaminiha liyakuna alwaladu dzakaron insyaallah taala. Jadi si lelakinya itu memerintahkan si perempuan untuk tidur, kemudian berbaring ke sisi kanan agar mendapatkan calon anak laki-laki, insya Allah, jika Allah menghendaki. Wa inna alal aisari yakunu alwaladu unsa, dan ketika si istri itu kemudian berbaring ke sebelah kiri, maka insya Allah akan menjadi calon bayi perempuan. Hasba maqtadahu at-tajarrubah, sesuai dengan suatu praktek uji coba yang sudah dilakukan berkali-kali. Artinya tidak hanya satu kali percobaan, harus dilakukan secara rutin. Dan ini sudah saya jelaskan sebelumnya kenapa posisi mempengaruhi jenis kelamin, yaitu karena adanya suatu kromosom Y dan kromosom X yang dibawa oleh si lelaki. Nah, kalau posisi kanan artinya itu lebih cepat kromosom Y yang datang, karena artinya kalau posisi kanan kemungkinan itu akan mempercepat kromosom Y itu masuk ke dalam rahim ya. Sedangkan kalau sebaliknya, kalau posisi kiri, kemungkinan itu akan memperlambat kromosom Y masuk dan kromosom X yang masuk akhirnya. Nah, selanjutnya asaniyatu, proses yang kedua yang bisa dilakukan setelah selesai melakukan hubungan intim, yaitu ayyaqula az-zikra al-warida inda dzalika fi nafsihi. Jangan lupa untuk berdoa, berzikir, yaitu dengan suatu zikir yang berbunyi alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Nah, ini dikutip dari ayat Al-Quran yang berada di dalam surat Al-Furqan ayat 54. Jadi setelah selesai melakukan hubungan, jangan lupa mengakhiri dengan bacaan ini. Selanjutnya,
Yang ketiga yaitu jangan lupa untuk berwudu. Jadi ini yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Kalau Islam mengedepankan adab, mengedepankan tata krama adab dan tidak menyampingkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Nah, yang ketiga itu adalah berwudu. Idza aroda ayyanama wa wa sunnatun. Kemudian wa ghassala dzakarahu idza arada ayyauda ilaiha. Jadi jangan lupa untuk melakukan wudu ketika ingin melanjutkan tidur. Jadi ketika sudah selesai berwudu dan ingin melanjutkan tidur, berwudu terlebih dahulu. Dan ini merupakan suatu kesunahan. Dan juga jangan lupa untuk mencuci alat kelaminnya, baik laki-laki atau perempuan, ketika ingin mengulangi hubungan lagi. Wa dzakara 'an ba'di thiqati anna man qaddama ismallahi ta'ala 'indal jima'i, yaitu juga jangan lupa melakukan suatu zikir yang telah dijelaskan dari beberapa ulama, yaitu agar mendahulukan asma Allah ketika melakukan suatu hubungan. Jima'u zaujatihi, yaitu ketika melakukan hubungan bersama istrinya. Wa suratul ikhlas, yaitu dengan membaca surat al-ikhlas ila akhiriha, sampai akhir. Dan wa kabbaro, dan membaca takbir. Wa halala, dan membaca la ilaha illallah. Wa qala, dan berdoa. Dan juga jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah, yaitu dengan berdoa Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qadrata an takhruja min sulbi. Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtani. Nah, ini doa yang sebaiknya kita hafal, yaitu dimana doa ini memiliki arti, ya Allah jadikanlah sebab dari hubungan ini, jadikanlah istriku, Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibah, yaitu sebagai memiliki keturunan yang baik jika engkau menghendaki, yang juga engkau akan mengeluarkan dari tulang rusukku. Allahumma jannibni syaitan, jauhkanlah syaitan dariku, dan jauhkanlah syaitan, dan jauhkanlah dari apa-apa yang kau berikan kepadaku, jauhkanlah dari syaitan. Nah, ini adalah yang jangan lupa kita berdoa. Kemudian summa ya'muru az-zawjata bil iltija'i ala janibiha al-aymani fa inna hamlaha yakunu dzakaran bi idnillahi ta'ala in qadarallahu ta'ala hamlaha min dzalikal jima'i. Dan juga sekali lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti mengingatkan agar memerintahkan si istri kita untuk berbaring di sisi sebelah kanan, jika dengan kehendaki si istri akan mengandung anak laki-laki, insya Allah dengan izin Allah, jika Allah menghendaki untuk mengandung anak laki-laki akibat dari suatu proses hubungan tadi. Walazamat hadza dzikra wasyifata fawajadathu sahihan la raiba fihi wabillahi taufiq. Dan juga mengingatkan si istri agar melanggengi atau membiasakan setiap berhubungan untuk berdoa, mengucapkan zikir ini dan sifat-sifat yang telah dijelaskan, fawajadathu sahihan, dan insya Allah akan ditemukan suatu kebaikan di dalamnya,
la raiba fihi, yang tidak diragukan, wabillahi taufiq. Nah, ini adalah panjang lebar tentang mengatur pola hubungan seksual yang sehat dan sesuai dengan anjuran sunnah. Baiklah, sahabat literasi pesantren, cukup sekian pembahasan tentang fikih seksologi ini, yang mana ini merupakan suatu bagian dari gaya hidup sehat yang harus kita terapkan ketika sudah menikah ya, ketika sudah menikah. Dan jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat yang lainnya seperti olahraga, menjaga pola tidur, seperti itu. Dan sudah 1 jam saya menemani di sini. Jika ada pembahasan yang salah mohon dikoreksi, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.